Nomor 13 itu kan seperti ini. Nah, jadi nomor 1 dan 3 itu digabung, sehingga nanti akan membentuk huruf B. Buat garis panjang, kemudian disatukan, digabungkan. Begini. Iya. Sudah? Hai, selamat malam teman-teman orang tua. Saya harap dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Di konten saya kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara kiat-kiat dalam menulis huruf besar dan huruf kecil dalam tegak bersambung. Salam sehat selalu dan salam belajar. Baiklah, kita mulai dari penulisan huruf besar. Di sini kita menulis tegak bersambung menggunakan pensil ya. Kita belum menggunakan pena dikarenakan di saat proses penulisan alangkah baiknya terlebih dahulu kita berlatih menulis tegak bersambung menggunakan pensil. Tentunya ada perbedaan penggunaan pensil dan pena maupun pena yang cair seperti itu. Kita harus memiliki kiat-kiat khusus dan tips bagaimana supaya anak-anak mudah untuk mengingat menuliskan huruf itu secara baik maupun benar sehingga penulisannya rapi. Untuk huruf A besar kita tulis di kotak ini ada sebanyak 5 kotak. Kita harus menulis di kotak yang ketiga, kotak yang di tengah-tengah ini. Di sini adalah penempatan huruf semua, kecuali ada huruf yang memiliki, ya kita istilahkannya adalah memiliki payung, tangan, memiliki kepala maupun memiliki kaki, itu melewati dari kotak yang ketiga ini yang tengah-tengah. Selanjutnya kita mulai menulis dengan huruf A. Tentunya huruf A kita buat garis miring seperti ini. Garis miring. Sebagai pendahuluan, anak itu boleh berlatih untuk membuat garis miring seperti ini. Garis miring bentuknya seperti segitiga. Kemungkinan anak itu sudah mengenal bentuk segitiga bagaimana. Ini huruf A bentuknya seperti segitiga. Sudah. Kemudian buat garis melintang di tengah-tengah. Itu salah satu contoh kiat-kiat khusus agar anak tersebut gampang mencerna bagaimana membentuk huruf A besar itu dalam tegak bersambung. Yang di penempatan hurufnya adalah dari kotak pertama sampai kotak ketiga. Besarnya seperti ini. Ini huruf A besar. Selanjutnya huruf A kecil. Anak itu sudah mengenal huruf pada konten saya pertama ya. Dari huruf C terlebih dahulu, bentuk huruf C, kemudian buat garis tegak lurus, buat ekornya. Ini A besar dan huruf A kecil dalam tegak bersambung ya. Selanjutnya huruf B. Huruf B itu untuk mempermudah lagi anak tersebut supaya tahu, yaitu ingat nomor 13 tahu ya. Nomor 13 itu kan seperti ini. Jadi nomor 1 dan 3 itu digabung
sehingga nanti akan membentuk huruf B. Buat garis panjang, kemudian disatukan, digabungkan. Begini. Ya. Sudah, ini huruf B besar. Kemudian B tegak bersambung, buat garis miring, kemudian bentuk payungnya, kemudian bengkokkan ke dalam, kemudian tarik keluar. Ya, ini huruf B. Nah, mudah bukan? Nah, dengan kiat-kiat khusus seperti ini, ada kreativitas yang kita berikan sehingga anak itu dapat dengan mudah untuk mengingat bagaimana menuliskan huruf B. Yang dipergunakan 3 kotak besar ditulis. Kemudian huruf C. Huruf C itu besar saja, buat di 3 kotaknya. Seperti ini. Kita di sini tidak perlu terlebih dahulu untuk membuat seni-seninya. Nah, biasa saja dulu kita bentuk huruf itu. Untuk seni-seninya itu bisa nanti setelah kita sudah lancar dalam menuliskan tegak bersambung, kita boleh memasuki ke situ. Ini hanya yang biasa saja dulu. Kemudian huruf C kecil, biasa saja dulu C. Nah, sudah. Selanjutnya huruf D. Ingat huruf D. Huruf tegak, garis tegak lurus, kemudian C terbalik. Lalu huruf D-nya buat begini, garis miring pendek, huruf C, kemudian garisnya adalah garis tangannya hanya satu kotak yang dipergunakan, kotak kedua. Jadi tingginya ini masing-masing huruf tidak boleh sama. Ada yang sampai di kotak kedua, ada sampai di kotak ketiga. Seperti itu. Kemudian huruf E. Huruf E, buat lagi garis lurus, kemudian buat potongan atas, kemudian di tengah-tengah, kemudian di bawah. Ya, seperti itu. Kemudian huruf E kecil, tegak bersambung. Buat garis kurang, tengah-tengah, bengkokkan ke atas, putar. Ya, E. Jadi huruf E. Selanjutnya, huruf E, setelah huruf E, huruf F. Hampir sama. Penulisan huruf E dengan huruf F. Buat garis lurus, kemudian buat garis perpotongan melintang di atas, kemudian di tengah-tengah, ya hanya seperti ini saja. Ini sudah F. Nah, garis melintangnya hanya 2, F besar. Kalau E tadi ada 3. Nah, memudahkan, mengingatkan anak bagaimana untuk menuliskan huruf-huruf besar itu. Selanjutnya huruf F kecil. F kecil, kemudian buat garis gini, pendek, kita putar di atas, kemudian kita bengkokkan. Kita buat garis begini. Iya. Sudah. F kecil. Selanjutnya G. Huruf G itu buat huruf C, bengkokkan begini. Kemudian di kotak kedua kita buat garis kurang, kemudian kita tarik ke bawah untuk menyambungkan ke yang bawah ini garisnya. Inilah huruf G. Selanjutnya huruf G tegak bersambung.
G tegak bersambung. Ingat huruf C. Kemudian buat payung yang ke bawah. Payung ke bawah sampai di kotak yang terakhir. Buat begini. Sudah jadi. Selanjutnya huruf H. Huruf H, buat garis tegak lurus. Kasih jarak. Baru buat garis tengah-tengah. Ini H. Untuk diingatkan lagi kepada teman-teman, Bapak Ibu, para orang tua, untuk yang hal sederhana saja dulu kita memberitahukan, kita mengajari kepada anak. Tidak usah harus ada seni-seninya dulu, harus begini. Kita memberitahukan letak posisinya huruf itu sampai di mana, berada di kotak keberapa, berada di kotak keberapa, di atas dan di bawah. Ya. Selanjutnya H kecil. H kecil, tarik garis miring, kemudian bengkokkan, tarik ke bawah, stop, kemudian kita buat bentuk seperti kursi. Ya, jadi. Selanjutnya huruf I. Huruf I itu hanya garis tegak lurus panjang saja. 3 kotak yang dipergunakan. Tidak menggunakan kepala atau tanda titik, atau yang biasa kalau supaya untuk memudahkan mengingat anak adalah helmnya. Tidak. I besar itu dalam tegak bersambung tidak memiliki tanda titik di kepalanya. Hanya garis lurus saja. Kemudian I kecil kita buat seperti ini. Helmnya atau topinya, itu istilahnya, berada di kotak kedua. Bentuk ini seperti apa ini ya? Seperti cacing kah? Seperti itu. Setelah itu huruf J. Huruf J kita buat seperti ini. J, kemudian tarik garis ke bawah, bengkokkan ke dalam. J. J besar tidak memakai topi atau titik. Hanya seperti ini saja. Selanjutnya J kecil. J kecil kita buat tadi seperti huruf I, tapi tegak lurus ke bawah sampai di kotak ketiga. Jangan lupa buat topinya. Baiklah, selanjutnya huruf K. Huruf K ini seperti ini. K. Ya. Kemudian garis perpotongan di tengah-tengah. K, kemudian K tegak bersambung. K tegak bersambung. Jangan lupa untuk selalu membuat ekornya untuk tulisan huruf kecilnya tegak bersambung. Sekedar untuk mengingatkan kepada anak-anak ya. Selanjutnya L. L besar, hanya garis saja, kemudian buat garis perpotongan di bawah. L kecil, selanjutnya M. M besar, seperti ini. M kecil.
Ya. Nah, seperti itu, sama kakinya ada 3. Selanjutnya N. N garis tegak lurus ke bawah. Kemudian dari garis miring ke bawah, kemudian garis tegak lurus ke bawah. Ketemu dengan garis yang miring ini, N. Selanjutnya N kecil, buat garis pendek begini, seperti bendera, bendera miring, kemudian N. Ya. Selanjutnya huruf O. O besar, kita buat O besar. Nah, kita buat melingkar seperti ini, seperti telur yang besar. O. Baru O kecil. Nah, ini O kecil seperti ini. Nah, di atasnya diputar lagi dia. Kemudian huruf P. Huruf P besar, nah, garis lurus ke bawah, kemudian buat melingkar seperti ini. Nah, P. Jadi, kebanyakan huruf besar ini menggunakan garis tegak lurus ke bawah. P kecil, seperti ini. Kakinya ke bawah, panjang ke bawah sampai di kotak ketiga ke bawah sampai kotak ke akhir. Selanjutnya kita buat seperti ini. P kecil, kemudian Q. Q besar, yang biasa saja kita buat ya, yang biasa saja. Nah, hanya begini saja, tidak apa-apa. Selanjutnya Q kecil, nah, sama saja kita buat, tidak apa-apa. Kemudian huruf R besar, garis lurus lagi, kemudian bentuk seperti huruf P, kemudian buat garisnya miring dari sini. Ya, 2 kotak ini dipergunakan, 2 kotak. Sama tadi seperti huruf P. Nah, huruf P bisa menjadi huruf R. Nah, itu kiatnya lagi untuk mempermudah anak dalam menuliskan huruf R ataupun huruf P. Seperti itu. R kecil tegak bersambung ya. Seperti ini. Ya. Hanya kita bengkokkan tidak sampai setengah kita buat. Selanjutnya huruf S. Nah, S. Sudah. S kecil. Huruf T. Garis melintang, ada jaraknya dari garis tepi ini. T. Nah, kita kasih tebal sedikit. T, begitu saja. Kemudian T kecil tegak bersambung adalah nah, seperti itu. Dipergunakan di kotak kedua.
Kemudian huruf U besar seperti huruf L, bentuk huruf L, kemudian tarik garis tegak lurus. Nah, U kecil seperti ini. Nah, sudah terlihat. Huruf V ini garis miring ke bawah, kemudian ke atas V. Kemudian V kecil seperti ini. W, kemudian huruf W miring ini seperti huruf M terbalik. Udah. W kecil. Seperti itu. Ingat ini di kotak kedua dia agar kelihatan rapi penempatan garis pendeknya itu untuk membentuk huruf X, Y. Huruf Y ini seperti bentuk panah. Y, Y, Y tegak bersambung, huruf kecil, huruf U ke bawah panjangkan ininya payungnya ke bawah. Ya. Kemudian huruf Z. Huruf Z biasa saja buat garis seperti zigzag ya, seperti zigzag begini, kemudian bengkokkan ke dalam, kemudian ke samping. Z kecil sama saja begini. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu, teman-teman, kiat-kiat khusus yang kita berikan, kita ajarkan kepada anak untuk mempermudah daya ingatnya, untuk kita tidak selalu berulang-ulang memberitahukan bagaimana cara penulisannya. Seperti ini yang dapat Bapak orang tua dapat terapkan. Ada sekian kotak, di kotak ini huruf ini sampai di sini. Contohnya kecil tadi, seperti yang saya sampaikan adalah seperti huruf D ini. Huruf D ini panjang tangannya sampai di kotak kedua. Nah, itu sama dengan seperti huruf T. Huruf T berada di kotak kedua. Panjang tangannya. Kemudian untuk huruf yang lain, huruf kecilnya, ini adalah melewati kotak yang di tengah-tengah. Dia payungnya sampai di kotak yang pertama. Inilah maksud saya bahwa huruf-huruf itu ada tangannya maupun kakinya ataupun berupa payung ataupun berupa tanda berada di luar dari kotak yang ketiga ini sebagai penempatan atau posisi tulisan. Nah, seperti itu. Ini juga huruf W berada di kotak seperti ini. Jadi anak-anak bisa memperkirakan garisnya itu sampai di mana sehingga kelihatan lebih maksimal saya rajin menulis.
Saya rajin titiknya menulis. Bersambung terus. Seperti inilah contohnya menyambungkan huruf ke huruf yang lainnya. Ekornya itu untuk menyambungkan. Ini kan tulisan tegak bersambung. Jadi ketika menulis kita harus menyambungkannya selanjutnya. Jangan sampai terpotong. Kalau ada tanda titik begini, di akhirnya nanti kita buat tanda titiknya. Kita buat lagi satu kalimat. Mari belajar. Mari, ini ekornya ini R, ini topinya jangan lupa kita tulis karena sudah akhir tulisan sebuah kata mari belajar. Ini B, ini E-nya putar bentuk A, jar. Iya. Sudah. Seperti itu. Jadi, jari tangan ini, yang 3 jari ini, yang menggerakkan pensil. Saya harap terlihat tadi di saat saya menuliskan kalimat ini. Kita buat lagi. Giat belajar. G, C, begini. Untuk menyambungkannya, tentunya dari bawah kita tarik garis pendek. Gi. Ini giat. T. Ini dia. Kelihatan rapi kan? Huruf T ini sampai di kotak ini. Giat belajar. B. Iya. Sampai di situ. Secara sederhananya seperti ini. Baik. Sampai di sini dulu teman-teman, Bapak Ibu. Kiat-kiat dalam penulisan untuk kita ajari kepada anak-anak atau keponakan kita. Semoga apa yang saya berikan menjadi beberapa motivasi atau inspirasi sehingga anak-anak kita dapat semakin berubah, makin berkembang dan makin meningkat. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam belajar. Bye-bye.